Halo teman-teman Mang Odoy, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Kali ini Mang Odoy akan melihat-lihat jembatan Pelangi atau jembatan flyover Antapani, sebuah karya dengan landmark baru di Kota Bandung, hasil arsitek Ridwan Kamil dengan hiasan keramiknya oleh seniman John Martono. Yuk kita simak apa keunggulan dari jembatan Pelangi ini menurut sang arsiteknya Ridwan Kamil. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Antapani, mana suaranya? Ini ada sampai belakang. Ya, warga wilayah ini wilayahnya banyak sekali yang mempergunakan perempatan ini. Ada Kiara Condong, ada dari Cicadas, ada Antapani, Arcamanik, betul ya, Batu Nunggal, gitu. Sehingga ada pantun jurusan angkot. Pun ayah jurusan angkot Cicadas Antapani, nggak ada itu. Kalau ada Cicadas Antapani, cintaku kandas antara cinta tapi tewani. Tuh, jadi artinya kalau sudah cinta, perjuangkan seperti saya memenangkan cinta saya dulu. Nah, ya. Karena hidup mah resiko. Jadi lelaki harus berani ngambil keputusan. Setuju? Lamar tidak, lamar kan begitu. Ya. Nah ini juga sama ya. Ini perjuangannya tidak sesederhana hari ini. Ini sempat jadi, tidak jadi, sempat jadi, tidak jadi, saya paksakan jadi. Terus utara, selatan, barat, timur, utara, selatan, saya bilang barat, timur, kan begitu ya. Jadi dalam hidup keputusan harus diambil. Nah termasuk rekayasa lalu lintas Pak Didi ya. Itu juga tolong karena dari sana kan orang masih bisa belok ke sini tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah bangga jadi warga Bandung ya. Makin hari banyak dicaritain lah kira-kira begitu. Sampai seringkali ya, kalau di Sumatera, di luar negeri, di mana-mana kalau ditanya, kamu dari mana? Dari Bandung. Bandung mana? Garut. Jadi nyebutnya teh Bandung heula. Baru kalau pertanyaan kedua baru menjawab aslinya. Itu menunjukkan sebagian dari warga Jawa Barat bangga dengan kota Bandung. Bandung identik dengan inovasi, ya. Ini titipan nih. Itu adalah ciri khas orang Bandung, kreatif, inovatif. Jadi saya titip kepala dinasnya pun bukan tipe individu yang ngurus rutinitas. Ya. Jadi kepala dinas yang menghasilkan karya baru. Dan buahnya malam ini, pada saat karyanya berhasil, membanggakan, ada kepuasan bahwa dalam jabatan kita menghadirkan perubahan seperti ini, kira-kira begitu. Camat juga sama, tidak hanya ngurus rutin, tapi mengurusi inovasi-inovasi, kira-kira begitu. Nah, ini dianggap istimewa, Bapak Ibu semua, karena di Indonesia belum pernah ada jembatan seperti ini. Setuju? Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum ada nama resmi, saya namai nama jembatannya Jembatan Pelangi, kira-kira begitu. Karena warna-warni, penuh dengan cerita-cerita. Ya. Ini karya lukisannya lukisan abstrak, ya. Karya seniman seni rupa ITB Pak John Martono, bisa dilihat di mana-mana. Pak Wali abi tengarti eta maksudnya naon, saya bilang sama, nah, gitu ya. Yang penting mah dinikmati aja, jangan terlalu serius. Pak Wali ini ceritanya ruwet jika citra saya, iya betul saya bilang, macam-macam interpretasinya ya. Tapi intinya tidak ada jembatan di Indonesia yang didekorasi dengan seni keramik seperti ini. Tepuk tangan, ini pertama di Indonesia. Saya nggak tahu juga di dunia, mungkin pertama di dunia. Dan saya juga nggak tahu di akhirat, mungkin pertama di akhirat juga ya, dunia akhirat. Nah ini jadi kebanggaan. Apa inovasinya kan Pak Wali, sama aja jembatan Pak. Nah
Nah, ini saya sampaikan. Bapak Ibu ya, jembatan flyover Kiara Condong, oke? Belah itunya, selatan. Itu teknologinya teknologi konvensional, teknologi pakai pilar-pilar istilahnya tadi ya. Itu kalau dirupiahkan dengan panjang yang sama, harganya 100 miliar, oke? Ini dengan teknologi baru harganya hanya 40 miliar, diskon 60 miliar, tepuk tangan. Berarti gara-gara ilmu yang hebat bisa mengurangi biaya. Jadi dengan 100 miliar kita bisa bikin 2,5 flyover kira-kira begitu, dibandingkan 100 miliar hanya dapat 1 flyover. Karena orang-orang Bandung seperti neneng-neneng ini modis-modis bajunya, modal diskon juga. Ya, jadi yang pertama inovasinya membuat harga konstruksinya dari 100 miliar bisa hanya 40 miliar ya. Di mana teknologinya? Bapak Ibu lihat, biasanya flyover itu lurus-lurus, betul? Ya, lurus vertikal, lurus horizontal, lurus vertikal, lurus horizontal. Ini mah lengkung-lengkung. Itu teknologinya. Di dalam lengkung-lengkung itu kan ada beton supaya menahan beban kita. Beton yang biasa mah pakai batu, pakai semen, pakai pasir dan sebagainya. Kalau ini mah pakai busa ya. Jadi teknologi namanya beton berbusa. Si betonnya Bapak Ibu saking canggihnya bisa mengambang di air. Beton kan persepsinya berat, tuh. Kalau kita lihat beton, kita lihat batu lah kira-kira begitu. Ini mah betonnya bisa ngambang. Itu yang bikin murah ya. Jadi nggak perlu yang isinya macam-macam. Jadi teknologi baja bergelombang, melengkung, kemudian betonnya beton dengan foam ya, bukan dengan yang konvensional. Itu yang bikin inovasinya. Apa yang terjadi? Keringnya cepat. Kenapa keringnya cepat? Jadi biasanya si Kiara Condong kayak di sana contohnya konvensional itu bikin 12 bulan Bapak Ibu. Ini hanya 6 bulan. Jadi waktunya juga diskon 50%. Tepuk tangan. Tidak ada di Indonesia ada flyover dibangun hanya 6 bulan. Tidak ada di Indonesia ada flyover yang harganya hanya 40% dari harga normal. Tidak ada flyover yang didekorasi dengan seni abstrak yang istimewa seperti ini. Karena istimewa, maka insya Allah doakan kalau tidak ada halangan akan diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia Pak Yusuf Kalla sudah sangat tertarik ingin hadir dalam waktu 2 mingguan kalau tidak ada halangan meresmikan jembatan inovatif pertama di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah kebanggaan. Jadi jembatan Pelangi ini belum diresmikan, nanti lewat tengah malam sudah saya lihat ada 5.000 foto selfie di Instagram, termasuk neneng-neneng ini lagi ya. Ayah lampu biru, foto lampu biru. Ayah keramik macam-macam foto. Handapna ayah hijau, ayah biru, ayah berem foto segala rupa gitu. Gayanya saya lihat macam-macam. Ayah nu nyisi, ayah saya lihat di Instagramnya. Ayah nu cingogo, ayah nu kakina dihandap, hulurna di luhur, ayah. Ya, itu mah normal ya. Ada yang tangannya di bawah, kakinya di atas, ada rupa-rupa. Ya. Ada nuduhan gitunya, romantis-romantis. Jadi memang ciri khas orang Bandung. Ya. Apapun asal aneh pasti selfie. Nah, tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting tolong dievaluasi supaya karya yang istimewa ini mengurangi macet, itu yang penting mah, betul? Tapi ada tapinya buat warga Bandung. Sesekali hidup ini tidak bisa hanya mengandalkan motor dan mobil saja. Itu pola pikir yang menyebabkan macet.
Kalau jutaan warga di Bandung semua pengennya naik mobil pribadi, semuanya pengen naik motor pribadi, itu yang bikin macet. Maka sesekali kalau memungkinkan jarak tidak terlalu jauh, jalan kaki. Saya jalan kaki dari Pendopo ke Balai Kota sering. Sesekali naik sepeda, setuju? Sesekali coba naik angkot, coba naik bis umum dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan oleh warga Bandung, insya Allah kemacetan berkurang. Tapi kalau pola pikir warganya masih semua harus naik mobil pribadi, semua harus naik motor pribadi, mau flyover jumlah berapa aja, pasti macet. Karena kota ini tidak bisa menjadi nyaman kalau pola warganya tidak ikut berubah. Di dunia negara maju itu cirinya adalah warganya naik sepeda, bukan naik mobil lagi. Jadi kalau kita naik mobil itu adalah negara yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita jalan kaki, naik sepeda, naik kendaraan umum, itu negeri luar biasa. Jadi poin saya, flyover ini hanya fasilitasi ya, tapi bukan ujung dari akhir dari pembangunan kota. Mudah-mudahan bisa diresapi, dicermati, cintai kota Bandung dengan kitanya membawa perubahan. Jika ingin berubah, diri kita harus menjadi perubahan itu sendiri. Nah, insya Allah 2017 beberapa lokasi kita akan bangun flyover seperti ini. Salah satu yang saya dengar dari Pak Rajib tadi adalah Pasteur ya. Jadi dari Pasteur tidak usah ketemu perempatan lampu merah, bisa langsung melintas dan di beberapa titik lainnya. Insya Allah dengan harga yang murah, waktu yang cepat bisa berhasil. Saya kira itu ya apresiasi saya dan mereka yang hadir di flyover di pergantian tahun ini adalah malam bersejarah. Moal deui kira-kira begitu ya. Saya akhiri dengan teriakan, kalau saya teriak Bandung, semua teriak juara ya. Bantu biar semangat sampai ke alun-alun kedengaran. Bandung! Yang belakang nggak kedengaran, coba. Bandung! Terakhir, Bandung! Terima kasih, hatur nuhun. Sobat-sobat Mang Odoy, itulah penjelasan dari Bapak Ridwan Kamil mengenai jembatan Pelangi atau flyover Antapani ini. Yuk, sampai sekian dulu teman-teman Mang Odoy. Salam kreatif dari Mang Odoy.